warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi di BINUS University Online Learning, BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini aku akan membahas materi lab forum ketiga dalam mata kuliah Business Ethics and Sustainability. Untuk outline materinya saya akan menjelaskan yang pertama mengapa peran pemerintah dan regulasi itu penting. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan peran komunitas. Yang ketiga saya akan memberikan contoh nyata Bank BNI, bagaimana bank dan komunitas dan regulator berinteraksi. Lalu saya akan menjelaskan langkah konkret atau rekomendasi untuk menjamin transformasi etis yang berkelanjutan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengatasi dilema etika seperti perbedaan aturan lintas negara. Yang pertama, mengapa peran pemerintah dan regulasi itu penting? Untuk poin-poinnya, yang pertama menetapkan aturan minimum dan standar etis yang jelas, lalu melindungi konsumen dan mengurangi asimetri informasi, kemudian menjamin keamanan sistem pembayaran dan keamanan nasional, lalu menyediakan pengawasan, penegakan, dan sanksi, dan yang terakhir memfasilitasi inklusi dan keadilan akses. Saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, menetapkan aturan minimum dan standar etis yang jelas. Regulator menetapkan kewajiban legal bagi bank, misalnya persetujuan pemrosesan data, kewajiban pelaporan, dan standar keamanan teknis. Tanpa aturan yang jelas, perusahaan mungkin mengutamakan efisiensi atau keuntungan dan mengabaikan hak nasabah. Di Indonesia, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberi kerangka hukum untuk hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Contohnya seperti OJK dan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan spesifik untuk layanan perbankan digital dan ketahanan siber. Lalu saya akan menjelaskan untuk poin yang kedua, melindungi konsumen dan mengurangi asimetri informasi. Regulasi perlindungan konsumen, misalnya kewajiban transparansi biaya, mekanisme pengaduan, dan aturan konsen membantu menyeimbangkan posisi antara bank dan nasabah. Lalu saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga, menjamin keamanan sistem pembayaran dan keamanan nasional. Bank sentral dan regulator menurut standar keamanan, misalnya enkripsi, manajemen akses, pengujian penetrasi dan pemulihan bencana, karena gangguan besar pada sistem pembayaran berdampak sistemik. Bank Indonesia secara eksplisit mengatur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk penyelenggara sistem pembayaran. Lalu saya akan menjelaskan poin berikutnya, menyediakan pengawasan, penegakan, dan sanksi. Aturan efektif hanya bila ada pengawasan dan mekanisme penegakan, seperti termasuk audit, inspeksi, serta sanksi administratif bila terjadi pelanggaran. Ini memberi insentif bagi bank untuk memprioritaskan praktik etis. Lalu untuk poin yang terakhir, memfasilitasi inklusi dan keadilan akses. Pemerintah dapat mengatasi ketimpangan akses, misalnya subsidi konektivitas pedesaan, dukungan literasi digital, dan identitas digital yang inklusif, sehingga transformasi digital tidak memperlebar kesenjangan sosial. Laporan dan guideline internasional menekankan bahwa digital inclusion harus seimbang dengan perlindungan konsumen. Kedua, saya akan menjelaskan peran komunitas. Untuk poin-poinnya, yang pertama literasi dan edukasi digital, yang kedua pengawasan sosial dan whistleblowing, yang ketiga kolaborasi inovasi inklusif, dan yang terakhir audit independen dan riset. Lalu yang ketiga saya akan memberikan contoh nyata Bank BNI, bagaimana bank dan komunitas dan regulator berinteraksi. BNI menyediakan fitur keamanan pada internet banking dan mobile banking seperti SSL, e-secure, timeout session, himbauan tidak membagikan OTP atau PIN, dan rutin menjalankan kampanye edukasi keamanan untuk nasabah.
Ini menunjukkan tindakan teknis dan edukasi publik oleh bank. Lalu bagaimana kolaborasi mendukung keberlanjutan? Yang pertama, kepatuhan regulatif. BNI menyesuaikan layanan digitalnya sejalan POJK dan arahan BI, misalnya ketahanan siber. Kepatuhan ini memberi kepercayaan pasar. Lalu yang kedua, edukasi publik bersama. Bank dan regulator dan juga CSO mengadakan kampanye literasi. World Bank dan OJK mendukung inisiatif inklusi digital untuk meningkatkan adopsi aman. Lalu untuk yang ketiga, teknis dan standarisasi. Bank menerapkan enkripsi dan tokenisasi sesuai pedoman keamanan, seperti regulator menegakkan audit dan uji ketahanan siber. Yang keempat, langkah konkret dan rekomendasi untuk menjamin transformasi etis dan berkelanjutan. Untuk pemerintah dan regulator, untuk poin yang pertama yaitu peraturan berbasis risiko prinsip risk-based approach. Lalu poin yang kedua, kewajiban pemberitahuan kebocoran data dan sanksi terukur. Poin ketiga, regulatory sandbox dan akselerator inklusi. Untuk poin yang keempat, standar ketahanan siber nasional dan audit berkala. Untuk bank yaitu poin yang pertama, privasi by design dan DPIA. Poin yang kedua, transparansi dan persetujuan informasional. Lalu poin ketiga, investasi pada literasi dan layanan agent based. Yang terakhir, third party risk management. Untuk komunitas dan publik, poin pertama, program literasi lokal, dan yang terakhir, pengawasan independen. Lalu yang kelima, saya akan menjelaskan mengatasi dilema etika. Yang pertama, terapkan standar global minimum, misalnya GDPR, like principles atau Undang-Undang PDP di semua negara operasi walau regulasi lokal lebih lemah. Yang kedua, gunakan penilai dampak lokal atau lokal DPIA untuk menyesuaikan praktik tanpa menurunkan standar etika. Yang ketiga, transparansi lintas negara seperti laporkan praktik transfer data pihak ketiga dan mitigasi resiko ke regulator lokal. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk materi singkat tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya pribadi. Untuk kurang lebihnya mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.